Ariel, kenapa ini bisa terjadi padamu? Kata Erwin dan Rika. Maafkan saya karena sudah terlalu ceroboh, kata Ariel. Tapi sudahlah, si rubah itu sudah menerima hukuman atas perbuatannya, kata Rika. Memangnya apa yang terjadi pada Putri Kak, kata Ariel. Si nenek sihir itu sudah gila. Dan sekarang dia sedang berada di rumah sakit jiwa, kata Erwin. Lalu Ratna di mana? Kata Ariel. Ayahmu melaporkannya 3 bulan yang lalu atas percobaan pembunuhan yang dia lakukan terhadap ayahmu. Jadi sekarang dia berada di penjara, kata Rika. Mereka memang benar-benar sangat jahat. Tapi mereka sudah mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang dia perbuat selama ini padamu, kata Erwin. Lalu bagaimana dengan ayahku, kata Ariel. Keadaan Om Herman semakin buruk. Karena keadaanmu kritis, jadi operasi donor ginjal tidak bisa dilakukan, kata Erwin. Apa? Operasi donor ginjal? Apa-apaan ini? Kata Richard yang tiba-tiba berbicara. Ayahku mengalami gagal ginjal, kata Ariel. Jadi kamu ingin memberikan ginjalmu? Begitu maksudmu, kata Richard yang sudah mulai marah. Aku memberikannya tidak gratis, kata Ariel. Jangan-jangan ini semua ada kaitannya dengan perusahaan PT Wenda yang kamu dapatkan, kata Richard. Hanya itu caraku agar bisa menyelamatkan peninggalan milik keluarga ibuku, kata Ariel. Kamu pikir Herman akan membiarkanmu mendapatkan itu, kata Richard. Tetapi dia sudah menyerahkan semuanya, kata Ariel. Memang benar dia sudah menyerahkan semuanya. Tapi dia berniat untuk menipumu, kata Richard. Apa maksudmu? Kata Ariel. Tolong tinggalkan kami berdua. Kami ingin bicara, kata Richard kepada Rika dan Erwin. Mendengar itu Erwin dan Rika pergi keluar meninggalkan Ariel. Katakan apa maksudmu, kata Ariel. Setelah Herman mendapatkan apa yang dia inginkan, Herman berniat ingin mencebloskanmu ke penjara atas tuduhan karena kamu mengancamnya ingin membocorkan rahasia pribadinya yang berhasil kamu curi, kata Richard mengambil laptopnya dan memutar sesuatu di sana. Aku tidak tahu rahasia pribadinya, kata Ariel. Dia ingin menjebakmu menggunakan rekaman CCTV yang ada di ruangan itu. Sebelum penyerahan saham dilakukan, kamu datang terlebih dahulu menemuinya ke kantornya, kata Richard sambil memutar sebuah rekaman CCTV yang ada di laptopnya dan sambil menjelaskan kepada Ariel. Sebelum Herman menandatangani semua berkas itu, kamu lebih dulu melemparkan sebuah file arahnya. Herman membuka file itu dan melihat beberapa lembar foto, dan memasang sebuah USB yang kamu berikan di laptopnya. Setelah dia selesai melihat isi USB tersebut, dia sangat emosi dan memukul meja. Setelah itu dia menandatangani semua yang kamu minta dan menyerahkannya begitu saja, dan malam itu juga kamu mendapatkan semuanya. Herman ingin memanfaatkan situasi yang terjadi pada hari itu juga, kata Richard. Tapi aku hanya memberikan foto-foto dan video Ratna pada saat itu. Karena Ratna diam-diam mengkhianatinya, kata Ariel. Siapa yang percaya itu? Karena isi file itu tidak tertangkap CCTV, kata Richard. Lalu dari mana kamu tahu tentang ini? Kata Ariel. Aku menyuruh seseorang untuk mengikuti Herman. Terlebih lagi pada saat malam sebelum kejadian. Aku curiga kepada Herman kenapa dia terlalu cepat menyerahkan semuanya. Dan orang yang aku suruh menemukan informasi ini, kata Richard membuka sebuah video di laptopnya lagi. Ariel melihat Herman dan Irwan duduk di sebuah restoran. Om Herman. Kenapa Om Herman bersedia menyerahkan semua milik Om kepada Ariel? Apa Om benar-benar sudah menyayangi Ariel? Kata Irwan. Apa kamu masih mencintai Ariel? Kata Herman. Sebenarnya kalau bisa jujur, aku masih mencintai Ariel Om, hingga sampai sejauh ini aku belum bisa melupakan Ariel. Tetapi sepertinya Ariel tidak mencintaiku lagi dan bahkan dia sudah menikah, kata Irwan. Jika kamu mau, aku bisa membantumu mendapatkan Ariel untukmu, kata Herman. Bagaimana caranya Om? Bahkan Ariel sudah menikah dengan salah satu pria yang di rumah sakit kemarin, kata Irwan. Itu masalah gampang. Asal kamu bersedia membantuku, kata Herman. Bantu untuk ngapain Om? Kata Irwan. Setelah Ariel sembuh, aku akan mencebloskan dia dan Martin ke penjara, kata Herman. Tapi kenapa Om mencebloskan mereka? Kata Irwan. Karena mereka sudah berani mengancam saya menggunakan ini, kata Herman menunjukkan video rekaman CCTV yang ada di HP-nya kepada Irwan.
Rekaman apa ini Om? Kata Irwan. Sebelum aku mengadakan rapat penyerahan saham, Ariel datang menemuiku pada hari itu. Dia mengancamku untuk menyebarkan video dan foto pribadiku terhadap publik jika aku tidak bersedia menyerahkan semua aset dan propertiku. Aku tidak mau Ariel menyebarkan itu di publik sehingga aku terpaksa menuruti keinginannya, kata Herman. Lalu kenapa Om ingin memenjarakan Ariel? Kata Irwan. Karena dia sudah berani mengancamku, aku tidak akan mencabut tuntutanku terhadapnya. Jika dia tidak bersedia menikah denganmu, dan tidak mungkin kan dia mau membusuk di penjara, kata Herman. Tapi apa ini akan berhasil Om, kata Irwan. Sebelumnya mari kita buat kesepakatan dulu, kata Herman. Kesepakatan apa Om? Kata Irwan. Jikapun dia memilih membusuk di penjara aku tidak akan membiarkan itu. Aku akan mencabut laporanku tanpa diketahui siapapun. Maka setelah dia bebas, kamu harus menculiknya dan membawanya kabur dari negara ini dan kamu harus menyerahkan sahammu yang tertanam di PT Wenda padaku sebagai imbalannya, kata Herman. Baiklah Om aku bersedia, kata Irwan. Ternyata dia masih belum berubah, kata Ariel dengan sangat emosi. Apa kamu masih ingin memberikan ginjalmu padanya, kata Richard. Tapi aku sudah menandatangani perjanjian itu, kata Ariel. Jika dia menuntutmu, maka kamu bisa membalikkan tuntutan itu dengan bukti yang kamu miliki itu. Atas tuduhan penipuan yang ingin dia lakukan terhadapmu, kata Richard. Lalu apa aku akan membiarkannya mati, kata Ariel. Biarkan saja. Toh juga dia ingin membuangmu dari negara ini setelah dia berhasil. Jika kamu mau, aku bisa mencebloskan dia ke penjara sebelum dia mati, kata Richard. Tapi bagaimana caranya, kata Ariel. Aku memiliki beberapa bukti bahwa Herman juga selama ini melakukan korupsi dan penggelapan dana di perusahaan PT Wenda, kata Richard. Tidak. Jangan kamu lakukan itu, kata Ariel. Jika kamu ingin memberikan ginjalmu padanya, maka sebelum operasi dilaksanakan aku akan mencebloskan dia ke penjara. Mungkin menyiksa dia lebih baik sebelum dia mati, kata Richard. Baiklah aku akan membatalkan perjanjian itu lagi pula aku belum sepenuhnya pulih. Entah sampai kapan dia bertahan sampai aku betul-betul sembuh, tapi jangan lakukan itu. Bagaimanapun dia masih ayahku, kata Ariel. Baiklah, kata Richard. Rika dan Erwin sedang duduk di bangku luar ruangan. Mereka berdua ingin pamit pulang kepada Ariel. Mereka berdua mengetuk pintu terlebih dahulu. Dan setelah mereka dipersilahkan masuk barulah mereka melangkah masuk. Ril kita berdua mau pamit pulang dulu. Jaga dirimu dan cepatlah sembuh, kata Rika memeluk Ariel. Iya Kak terima kasih banyak sudah menjengukku, kata Ariel memeluk Rika. Ril kami pamit ya. Cepat sembuh, kata Erwin. Iya, thanks ya Win, kata Ariel tersenyum. Ya udah kami pamit, kata Rika. Sampaikan salamku pada ibu bahwa aku baik-baik aja, kata Ariel. Iya baiklah, kata Rika dan pergi. Namun pada saat Rika ingin membuka pintu, pintu sudah terlebih dulu terbuka dari luar, akibatnya Rika menabrak pintu tersebut. Sorry saya tidak sengaja, kata Edward. Kamu lagi. Bisa nggak sih kamu ketuk pintu dulu sebelum masuk? Jangan langsung nyelonong masuk gitu dong. Nggak punya aturan banget deh, kata Rika kesal. Kok malah marahin saya? Lagi pula salah Anda sendiri, kata Edward. Kok malah nyalain aku sih? Jelas-jelas kamu mendorong pintu itu dari luar, kata Rika. Saya kan tidak sengaja. Karena saya buru-buru, kata Edward. Ya sudah kalau kamu tidak sengaja maka meminta maaflah, kata Rika. Ngapain saya harus minta maaf? Lagi pula kita impas, kata Edward. Impas bagaimana? Aku sudah tidak mempunyai utang kepadamu, kata Rika. Oh, apa perlu saya membayar sakit yang Anda rasakan juga? Biar saya tidak mempunyai utang, kata Edward. Benar-benar ya, dasar pria aneh. Bisa-bisanya bawa bunga kemana-mana. Hei pria bunga, apa ngek capek ya adu mulut terus dengan wanita? Mengalah kek, kata Rika. Apa, Anda bilang saya pria bunga? Memangnya saya bencong? Kata Edward, mungkin. Karena setiap kali bertemu denganmu pasti selalu membawa bunga, kata Rika. Hei gadis buah. Saya bukan bencong. Apa perlu saya membuktikannya padamu? Kata Edward. Untuk apa kamu membuktikannya padaku?
Kamu bukanlah tipeku, kata Rika. Hahaha, pertemuan pertama tidak sengaja. Pertemuan kedua kebetulan. Pertemuan ketiga lalu jodoh. Menarik juga jika Anda jadi jodoh saya, kata Edward tertawa. Dasar sinting, kata Rika pergi meninggalkan Edward dan menarik tangan Erwin. Richard dan Ariel tertawa melihat mereka berdua. Perdebatan yang di hadapan mereka berdua mengingatkan saat pertama mereka bertemu. Hei gadis buah, tunggu dulu. Lihat saja. Aku akan mengejarmu kemanapun kamu pergi, kata Edward namun Rika sudah pergi. Ada apa ini Edward? Tanya Richard. Kak, kenapa semua wanita di dunia ini galak banget ya? Macam nenek lampir aja, kata Edward. Kalian para pria yang egois dan keras kepala, kata Ariel. Sembarangan aja kamu mengatakan kami keras kepala. Lalu para wanita apa namanya? Kalian yang terlalu cerewet, kata Richard. Cerewet bagaimana? Kan kamu lihat sendiri tadi, bahwa Edward lah yang bersalah. Harusnya kan Edward minta maaf, kata Ariel. Kan Edward sudah bilang tidak sengaja. Lalu kenapa wanita itu memperpanjang masalahnya lagi, kata Richard. Cuman mengatakan tidak sengaja bukan berarti minta maaf. Kak Rika hanya nyuruh Edward meminta maaf. Lalu apa salahnya jika mengatakan itu? Kan ngek ada ruginya, kata Ariel. Mengakui kesalahannya itu sudah bagian dari minta maaf, kata Richard. Tidak, itu tidak benar. Keduanya berbeda, kata Ariel. Lalu bedanya apa? Kata Richard. Ya jelas bedalah. Lihat apa yang dilakukan putri padaku. Dia mengakui kesalahannya dan tidak meminta maaf, kata Ariel. Ini nih, salah satu sifat wanita yang keras kepala. Tidak mau mengalah, kata Richard. Sudah-sudah kenapa jadi kalian berdua yang berantem sih? Lagi pula siapa dia kakak ipar? Kata Edward. Dia Kak Rika manajer di restoran aku, kata Ariel. Oh, kata Edward menganggukkan kepalanya. Kenapa? Apa dia menarik perhatianmu? Kata Richard. Tidak Kak. Aku hanya penasaran saja kenapa dia ada di sini, kata Edward. Jika kamu mau, aku bisa membantumu, kata Ariel. Hehehe. Kakak ipar berkata apa? Kata Edward yang sudah malu seperti anak remaja yang baru jatuh cinta.